Pagi adik-adik, kembali lagi sama Kak Loren dalam pada episode pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam bacaan firman, kita buka kitab kita dulu dari Yohanes 16 ayat 16 sampai 24. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada hamba-Mu dan adik-adik di rumah. Ya Tuhan, sebentar hamba-Mu akan memberitakan firman Tuhan, kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan itulah yang menjadi makanan atau santapan rohani untuk adik-adik dulu. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kalau Loren baca, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal saat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang pada yang lain, Apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal saat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggallah saat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah arti ia berkata tinggal saat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kau katakan tadi, yaitu tinggal saat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal saat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ya adik-adik, di sini Kak Loren mau menyampaikan atau mau merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Secara jelas Tuhan Yesus menyampaikan apa yang dirasakan oleh perempuan yang melahirkan atau ibu kita yang melahirkan kita. Kesakitan yang teramat sakit, seperti mau mati rasanya. Hal tersebut dinyatakan sebagai perasaan duka cita setelah proses melahirkan selesai. Rasa sakit itu hilang, digantikan oleh bahagia, karena seorang perempuan atau seorang ibu telah melahirkan manusia atau seorang anak ke dalam dunia. Dalam perikop bacaan Alkitab kita pada hari ini ada 7 kali kalimat tinggal sesaat saja. Dituliskannya Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada murid-murid bahwa waktunya segera tiba. Tidak lama lagi dia akan pergi dari kehidupan nyata sebagai manusia. Akan ada perpisahan, duka cita, tangisan, dan ratapan. Hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Bapa atau kehendak Bapa. Tetapi duka cita itu akan menjadi selamanya. Tuhan Yesus tidak akan berada di dalam kubur selamanya, melainkan dia akan bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, manusiawi adanya bahwa kita akan merasa sedih, berduka cita, menangis, bahkan sampai meratap saat ditinggalkan seseorang atau ibu atau ayah atau kakak yang kita kasih, yang kita sangat sayang. Pasal itu pula yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka akan berpisah dengan Tuhan Yesus. Tetapi itu hanya sesaat, karena mereka tahu kemana Tuhan Yesus akan pergi. Aku pergi kepada Bapa, kata Yesus. Kesedihan itu hanya sebentar saja,
dan akan diubahkan menjadi sukacita bagi mereka yang percaya kepadanya. Itulah karya keselamatan yang dikerjakan Kristus bersama Bapa. Nah, adik-adik, segala kepedihan mungkin saja akan berakhir. Hal apa yang juga menjadi alasan butuh kita untuk menjalankan hari-hari dengan kebahagiaan? Haruslah kita tetap percaya pada janji yang disampaikan oleh Yesus Kristus untuk kita. Roh Kudus selalu menyertai dan menguatkan kita sebagaimana sehabis hujan akan ada pelangi. Begitupun duka cita akan diganti dengan sukacita yang besar, teramat sangat besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini hamba-Mu telah menyelesaikan renungan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan bisa menjadi santapan atau makanan rohani untuk adik-adik di rumah untuk menjalankan kehidupan adik masing-masing. Terima kasih juga adik-adik yang di rumah sudah mau menyempatkan untuk mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kiranya Kau berkati mama papa, kakak adik, opa oma, beserta keluarga-keluarga adik-adik di rumah. Ya Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu akan menjalankan aktivitas dan adik di rumah. Kiranya Kau berkati hamba-Mu dengan aktivitas hamba-Mu dan adik di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.